Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pengembangan strategi SI atau TI. 1. Mengembangkan sebuah strategi SI TI berarti berpikir secara strategis dan merencanakan manajemen yang efektif untuk jangka waktu yang lama. 2. Mengembangkan strategi SI atau TI adalah proses memutuskan tujuan bagi komputasi organisasi dan mengidentifikasi aplikasi komputer yang berpotensial yang baik. 3. Strategi SI dapat membantu mencapai tujuan bisnis organisasi. Pemahaman terhadap kebutuhan informasi dapat mendukung tersebut. Kemudian implementasi dari sistem komputer untuk menyediakan informasi. Hal ini merupakan rencana untuk pengembangan sistem menuju visi dari peran SI di organisasi. Tujuan umum organisasi mengadaptasi proses strategi SI, keselarasan SI dengan bisnis untuk mengidentifikasi di mana SI paling banyak berkontribusi dan menetapkan prioritas untuk investasi. Memperoleh keunggulan kompetitif dari kesempatan bisnis yang muncul karena penggunaan SI-TI. Membangun sumber daya dan kompetensi yang layak untuk menjalankan SI secara sukses di seluruh organisasi. Proses strategi SI atau TI. Formulasi strategi SI atau TI fokus dengan mengembangkan strategi SI-TI melalui proses keselarasan dan dampak kompetitif. 2. Ketika strategi telah ditetapkan, rencana implementasi kemudian dapat dibangun perencanaan SI-TI. 3. Proses strategi SI-TI mengacu pada formulasi dan perencanaan, di mana strategi SI atau TI mendorong perencanaan SI atau TI dan membangun perencanaan SI atau TI akan muncul aspek-aspek yang menyebabkan tinjauan ulang. Sekarang kita akan membahas tentang kendala dan rintangannya. 1. Kendalanya adalah gagal mendapatkan dukungan top manajemen. Kedua, tidak ada komunikasi dan komitmen untuk merubah dalam tubuh organisasi. Ketiga, tidak memperoleh cukup karyawan untuk berkualifikasi untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Keempat, menyerahkan tanggung jawab kepada individu yang tidak berpengalaman mempengaruhi waktu yang melakukan pekerjaan. Kelima, tidak ada strict komitmen atau komitmen yang berkelanjutan. Kali ini kita akan membahas pendukung dan penghambatnya. Pendukung. 1. Dukungan eksekutif senior terhadap TI. 2. Partnership antara bisnis dan TI. Ketiga, proyek TI diprioritaskan dengan baik. Keempat, menunjukkan kepemimpinannya. Penghambat. 1. Kurangnya hubungan yang erat antara bisnis dan TI. Kedua, TI tidak diprioritaskan dengan baik. Ketiga, TI gagal memenuhi komitmen. Keempat, TI tidak memahami bisnis. Kelima, manajemen TI kurang kepemimpinannya. Kali ini kita akan membahas elemen kunci dalam pendekatan perencanaan yang efektif. Yang nomor 1,
pencarian keunggulan kompetitif melalui aplikasi SI atau TI. Kedua, ruang lingkup yang lebih luas dari perencanaan dengan menggabungkan spektrum teknologi yang lebih luas dan bukan hanya penggunaan tradisional TI dalam memproses data dan informasi. Ketiga, kebutuhan menyatukan teknologi. Kelima, mengembangkan perencanaan yang struktur pendekatan yang lebih fleksibel yang bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan inisiasi yang penting untuk kepentingan bisnis. Kali ini kita akan membahas memperoleh keunggulan kompetitif melalui penggunaan SI atau TI. Yang nomor satu yaitu identifikasi aplikasi baru dan lebih baik. Yang kedua, identifikasi aplikasi strategis. Yang keempat, meningkatkan komunikasi antar user. Yang kelima, meningkatkan alokasi sumber daya TI. Yang keenam, pengembangan arsitektur informasi. Tujuan dan dorongan yang menggerakkan pengembangan strategi SI atau TI. Tujuannya adalah mengembangkan strategi SI atau TI untuk menjamin nilai terbaik didapatkan dari investasi SI atau TI. Terdapat beberapa sumber pendorong pengembangan strategi SI atau TI. Faktor eksternal bisnis. Faktor ini dapat menggerakkan pengembangan dan revisi dari strategi bisnis. Yang terakhir adalah ruang lingkup, tujuan, dan harapan. Tujuan formulasi dalam perencanaan strategi SI/TI: identifikasi kebutuhan saat ini dan di masa depan yang merefleksikan keselarasan strategi bisnis SI/TI. Yang kedua, respon fungsi SI menjadi lebih cepat dalam perubahan kebutuhan bisnis. Yang ketiga, menentukan kebijakan bagi manajemen menciptakan, merawat, mengendalikan, dan menilai sumber daya informasi organisasi. Yang keempat, memposisikan SI pada sentral bisnis. Yang kelima, membangun arsitektur informasi. Yang keenam, menjamin bahwa fungsi SI fokus pada isu teknologi dan tujuan terkait langsung dengan bisnis. Yang terakhir, menjamin adanya penerimaan dari tanggung jawab antara orang SI atau TI dan bisnis.